Akhir zaman ditandai memburu dunia dan menjual akhirat. Fitnah apalagi yang lebih besar daripada orang-orang yang nampak sebagai ahli ibadah secara lahiriah atau nampak sebagai pencari akhirat dalam pandangan orang, tetapi mereka sebenarnya adalah penyembah dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar di akhir zaman nanti beberapa orang yang mencari dunia dengan amalan din. Mereka mengenakan pakaian di tengah-tengah manusia dengan kulit kambing yang lembut. Lisan mereka lebih manis daripada gula, tetapi hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah terhadap mereka berani menipu ataukah mereka berani melawan aku? Maka dengan kebesaranku aku bersumpah, aku benar-benar akan mengirim kepada mereka fitnah yang mengakibatkan ulama yang teguh hati pun menjadi bingung. Hadis riwayat Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, kitab Ad-Duhur nomor 2515. Hadis ini jika ditinjau dari semua jalan periwayatannya maka termasuk hadis dhaif lemah. Akan tetapi masing-masing darinya menguatkan yang lain. At-Tirmidzi menetapkan bahwa hadis itu bersul derajat hasan. Al-Munziri menukilkan penetapan hasan oleh At-Tirmidzi ini dan mengakui kebenarannya. Oleh karena itu kedudukan hadis ini adalah hadis hasan bi ghairi atau dhaif yang dikuatkan. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa fitnah akhir zaman itu sebagai sepotong malam yang gelap, seperti bila kita berada di tengah hutan pada malam tanpa lampu penerang, tanpa rembulan dan bintang, bahkan sekedar cahaya kunang-kunang. Kegelapan yang membuat seorang bahkan tidak mampu untuk melihat tangannya sendiri, apalagi benda-benda yang di sekitarnya. Kondisi hidup yang semacam ini sangat berpotensi untuk menggelincirkan siapapun. Efek fatal fitnah yang gelap gulita ini dapat membuat seseorang yang pagi hari masih beriman namun di sore hari menjadi kafir, atau di sore hari beriman namun pada pagi harinya menjadi kafir. Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar seseorang hamba tidak menunda kebaikan dan amal saleh yang dapat dikerjakannya. Bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datangnya berbagai fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Pada waktu pagi seorang masih beriman, tapi di sore hari sudah menjadi kafir, dan waktu sore hari seseorang masih beriman, kemudian di pagi hari sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sekeping dunia. Hadis riwayat Muslim. Nubuat tentang keharusan untuk bersegera beramal soleh mengisyaratkan tentang datangnya masa di mana manusia akan dengan sangat mudah menjual agamanya dengan dunia. Fenomena ulama adalah gambaran yang mewakili kondisi di atas. Iming-iming harta, tahta wanita dan pelaritas telah banyak menghasilkan para ulama Di antara mereka ada yang berkedok sebagai ilmuwan atau cendekiawan muslim, padahal sejatinya
menyongsong agama yang profesinya sebagai pemak ayat dan hadis sesuai tuntutan dan selera tuan besarnya. Ada juga yang awalnya dai atau membalik dan proses kemungkinannya melalui semacam atau auditasi atau ajang pencarian bakat. Mereka tiba-tiba tenar karena skenario para pemilik mulia. Niat berdakwah sudah bergeser, perannya dibesarkan bukan lagi sebagai pembimbing umat, namun sudah selevel dengan para selebritis papan atas, penghibur dan menjadi tontonan yang mengasyikkan, yang setiap kali manggung ada tawar-menawar tarif. Momen Ramadan menjadi ladang menggiurkan. Dai-dai selebritis ini melihat peluang yang besar meraup keuntungan, sebab saat semacam itu media televisi memang berlomba untuk menaikkan rating iklannya dengan acara-acara hiburan yang berbau spiritual, dan mereka akan menjadi tokoh ulama. Namun ada juga yang memang dari awal sudah didesain suatu kelompok atau lembaga tertentu, atau tokoh tersebut menjadi maskot produknya dengan bekal gelar doktor atau pakar ahli. Para tokoh itu dengan sangat mudah melegalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, menebar fitnah, memusuhi pembela syariah, dan tiada hentinya menyesatkan manusia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menjadi pekerjaan pokok. Tentu saja dengan imbalan bayaran yang sangat menggiurkan. Dr. Al-Mubayyad mengomentari hadis di atas. Hadis ini menunjukkan sekelompok manusia yang menampakkan dirinya sebagai ahli ibadah, zuhud, yang lembut kata-katanya serta menyenangkan, padahal mereka ini adalah pencari dunia. Dunia adalah cita-cita terbesar mereka, atau menjadi sembahan yang pertama. Keadaan lahiriah mereka berlawanan dengan kondisi batiniah mereka. Hati mereka menyelisihi lisan mereka. Mereka mencari dunia dengan mengerjakan amal akhirat. Kelompok manusia seperti inilah yang menjadi penyebab fitnah masyarakat. Fitnah apalagi yang lebih besar daripada orang-orang yang nampak sebagai ahli ibadah secara lahiriah atau tampak sebagai pencari akhirat dalam pandangan orang, tetapi mereka sebenarnya adalah penyembah dunia. Arahan benar menurut mereka macam apakah yang didapatkan masyarakat umum dari orang-orang seperti ini? Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa adanya kelompok manusia berhati serigala di tengah masyarakat merupakan sebab utama terjatuhnya masyarakat ke dalam fitnah yang menyesatkan. Saking gelap dan dahsyatnya fitnah itu sehingga menjadikan orang yang paling atas mengetahui kebenaran pun menjadi bingung dan mengurusi urusannya. Jika para ulama dan orang jujur saja dibuat bingung menghadapi fenomena itu, lalu bagaimana dengan kita yang awam? Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah mereka. Wallahu a'lam bishawab.